Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sadila Safitri dengan NIM 19051111107, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu inovasi dalam pendidikan, yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang akan saya jelaskan mulai dari awal latar belakang hingga kajian-kajian isi pembahasan. Saat ini kita berada pada zaman yang semakin berkembang. Di zaman yang semakin berkembang ini, kita dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan keterampilan diri kita agar dapat bersaing dan tidak tereliminasi. Mengapa saya katakan tereliminasi? Dapat kita lihat pada lingkungan persaingan kerja. Orang-orang yang memiliki skill lebih diutamakan daripada orang-orang yang tidak memiliki skill. Bahkan orang-orang yang memiliki skill pun masih terabaikan. Itu dikarenakan ada orang yang lebih memiliki skill lebih baik daripada dirinya. Maka dari itu, kita perlu terus meningkatkan kualitas diri dan keterampilan diri kita. Berbicara mengenai perkembangan zaman, ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai oleh manusia di zaman modern ini, yaitu diantaranya ada kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan komunikasi, beradaptasi, inovatif, entrepreneurship, serta kemampuan mengakses, mensintesis, dan menganalisis informasi. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, dapat dimulai dari ranah pendidikan. Seperti yang kita tahu, bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal bila kita bandingkan dengan negara maju lainnya. Maka dari itu, perlu adanya inovasi dalam pendidikan Indonesia. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memenuhi kriteria manusia tuntutan di zaman yang modern ini adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana pembelajaran ini membantu siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Pembelajaran ini menstimulasi motivasi, proses, dan prestasi belajar siswa. Untuk lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana tentang model pembelajaran ini akan saya jelaskan dalam video ini, dengan harapan video ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan yang dimulai dari membahas tentang konsep dasar pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan bagi guru untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini memiliki potensi yang besar untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menarik bagi siswa. Mengingat siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka dengan model pembelajaran ini, siswa dapat menggali materi permasalahan dengan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan percobaan secara kolaboratif. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang berasal dari pendekatan konstruktivis, yaitu yang mengarah kepada upaya problem solving.
Nah, apa itu konstruktivis? Nah, konstruktivis merupakan teori belajar yang menyatakan bahwa siswa mendalami pengetahuannya dari pengalamannya. Artinya siswa mengetahui sesuatu dari pengalamannya sendiri. Nah, hal ini sesuai sekali dengan metode dari pembelajaran berbasis proyek ini, yang mana sintaksnya adalah siswa diberikan masalah, kemudian siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, menurut Trianto 2014, beliau menjelaskan ada 2 tujuan utama dari pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, memberikan wawasan yang luas kepada siswa dalam menghadapi permasalahan. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan keterampilan berpikir siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi, beliau menjelaskan ada 2 tujuan utamanya. Yang pertama yaitu memberikan wawasan yang luas, dan yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan selanjutnya mengenai sintaksis dari pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama dimulai dari tahap penentuan proyek, kemudian yang kedua adalah perencanaan langkah-langkah penyusunan proyek, kemudian yang ketiga adalah perencanaan jadwal pelaksanaan proyek, kemudian yang keempat adalah tahap pelaksanaan proyek dan monitoring dari guru, kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan laporan proyek dan presentasi, kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil proyek. Dan semuanya akan kita bahas satu-satu, dimulai dari yang pertama, yaitu yang tadi adalah perencanaan penentuan proyek. Nah, di tahap penentuan proyek ini, mulanya guru di dalam kelas memberikan sedikit materi pengantar kepada siswa dan kemudian memberikan pertanyaan atau sebuah permasalahan yang akan diselesaikan oleh siswa. Nah, permasalahan atau pertanyaan itulah yang menjadi proyek dalam pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya adalah tahap penyusunan langkah-langkah dari pelaksanaan proyek. Pada tahap perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek ini, guru dan siswa berdiskusi mengenai langkah-langkah kerja dalam penyelesaian proyek. Kemudian guru dan siswa juga berdiskusi mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Dan kemudian dalam tahap ini juga, apabila proyek yang dikerjakan itu berkelompok, maka guru harus terlebih dahulu membagi siswa dalam kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di sini ada 2 macam. Jika proyek yang dikerjakan itu jangka pendek, maka proyek dapat diselesaikan misalnya dengan 1 kali pertemuan atau beberapa pertemuan. Dan apabila yang kedua adalah apabila proyek tersebut merupakan proyek jangka panjang, maka paling lambat dapat diselesaikan dalam 1 semester. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan proyek dan monitoring guru. Nah, ketika siswa melaksanakan proyek, maka guru tetap harus memonitoring kerja siswa. Apabila proyek yang dikerjakan itu di sekolah, maka guru dapat memonitoring siswa secara langsung. Dan apabila proyek yang dikerjakan siswa itu berada di luar sekolah, maka siswa dapat membuat progres pelaksanaan proyek sehingga guru dapat memonitoring kerja siswa dari laporan progres tersebut. Nah, jadi guru tidak langsung lepas tangan, tetapi guru tetap siap sedia apabila siswa-siswanya mengalami kendala. Nah, tahap selanjutnya adalah ketika siswa sudah selesai melaksanakan proyek, maka siswa harus membuat laporan proyek dan mempresentasikan hasil dari yang telah ia kerjakan.
Kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi hasil proyek. Nah, tahap ini adalah guru dan siswa melakukan refleksi kembali mengenai proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Misalnya, guru dapat bertanya mengenai bagaimana perasaan siswa setelah melaksanakan proyek ini atau apa pengalaman menarik yang didapati oleh siswa dalam pelaksanaan proyek. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar. Kemudian, pembelajaran ini dapat menjadikan siswa tekun, pantang menyerah, dan terus berusaha untuk menyelesaikan proyeknya. Karena dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa tidak hanya diam mendengarkan ceramah dari guru, tetapi ada kegiatan yang ia lakukan untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, yang kedua yaitu adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, jelas saja ini menjadi keuntungan dalam pembelajaran berbasis proyek ini karena pada hakikatnya adalah siswa menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi siswa. Nah, dalam menyelesaikan proyek untuk menyelesaikan permasalahannya, siswa berkolaboratif dengan teman-temannya sehingga mereka dapat berkomunikasi dan bertukar informasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasinya. Kemudian selanjutnya, keuntungan selanjutnya adalah dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif siswa. Nah, dalam pembelajaran ini siswa bekerja sama dengan teman-temannya dan saling berkolaboratif. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah siswa meningkatkan kemampuan pengorganisasian. Pengorganisasian apa saja? Nah, bisa pengorganisasian alat dan bahan dalam penyelesaian proyek dan pengorganisasian waktu dalam penyelesaian proyek. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam mencari dan menemukan informasi dengan cepat. Setelah tadi sebelumnya disebutkan mengenai kelebihan dari model pembelajaran berbasis proyek ini, bukan berarti model pembelajaran ini tidak memiliki kekurangan. Model pembelajaran ini masih memiliki kekurangan-kekurangan di antaranya seperti membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian pembelajarannya, kemudian dapat memicu siswa yang tidak aktif dalam kelompok, kemudian dapat menimbulkan rasa minder bagi siswa yang gagal dalam melakukan proyeknya melihat teman-temannya yang berhasil mengerjakan proyek. Kemudian model pembelajaran ini dapat menjadi masalah bagi siswa yang lambat dalam menangkap informasi. Sekian presentasi dari saya mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.